Oke, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang enkapsulasi, kemudian inheritance, dan pewarisan. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke pemrograman Java. Nah, jadi teori-teori yang kemarin sudah kita pelajari, bagaimana tentang kelas, bagaimana tentang pembuatan objek, nanti akan kita praktekkan mulai hari ini. Nah, untuk software sendiri, nanti di sini saya menggunakan Bluegy. Oke, ini software yang saya pakai. Nah, kemudian nanti untuk softwarenya nanti akan saya share di WA group. Nah, silahkan nanti dicoba. Misal nanti software dari saya itu tidak support dengan perangkat kalian, nah, nanti kalian bisa download sendiri atau menggunakan software yang lain. Oke, misal pakai Java NetBeans itu juga bisa. Nah, oke. Nah, dalam atau untuk pembuatan project Java yang pertama yaitu nanti persiapkan dulu. Oke. Nanti dari menu project pilih yang new project. Nah, kemudian untuk location, nah location ini nanti diarahkan atau cari. Misal kita belum pernah membuat folder, nah, misal di sini Jumat. Nah, saya buatkan satu folder baru. Untuk foldernya nanti huruf pertama itu usahakan selalu menggunakan huruf besar. Nah, kemudian di samping itu nanti jangan menggunakan spasi. Nah, kalau memang perlu pemisah nanti kita bisa menggunakan underscore. Oke, nah di sini sore. Nah, ini adalah folder yang saya persiapkan untuk membuat objek baru. Oke, nah untuk project name-nya misalnya pakai nama kelas sore. Nah, jadi nanti kalau misal kalian ada butuh spasi pemisah seperti ini, nah ini kalian menggunakan underscore. Nah, begitupun nanti setelah underscore itu tetap harus menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian bagaimana kalau kita misal tidak menggunakan huruf kapital, apakah akan muncul error atau mungkin salah? Sebenarnya tidak, ya kan? Cuman nanti karena aturan umum di bahasa pemrograman berorientasi objek itu tiap variabel, tiap project diawali dengan huruf kapital. Nah, seperti itu. Oke, sudah ya? Kalau sudah saya klik OK. Nah, ini satu project baru. Lama saya tutup dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Bluegy sebenarnya. Nah, dia ada menu project, edit, tool, view, dan help. Kemudian untuk tool menunya itu ada new class, inheritance, dan compile. Nah, project tadi ada new project, open project, kemudian recent project untuk membuka project-project sebelumnya, kemudian open non Bluegy dan seterusnya. Oke. Nah, nanti yang akan sering kita pakai yaitu di project dan new project atau open project, dua itu. Nah, kemudian untuk menu edit nanti yang akan sering kita pakai adalah new class. Nah, untuk new package ini akan kita pakai ya kan mungkin tapi tidak terlalu sering. Oke. Nah, langsung saja. Nah, jadi di dalam pemrograman berorientasi objek itu nanti akan dibuat sebuah kelas. Nah, seperti ini. Ada sebuah kelas nama kelasnya adalah job 1. Nah, jadi setiap pemrograman berorientasi objek pasti punya ini. Oke. Nah, jadi ada kelas ya kan?
Nah, jadi semua berbasis kelas. Sebelum kita membuat sebuah objek, kita akan membuat kelasnya dulu. Nah, di mana kelas ini nanti dia akan berfungsi sebagai blueprint dari pembuatan sebuah objek. Nah, oke. Nah, sekarang untuk membuat kelas baru, kita pilih new class. Nah, di sini untuk kelas name-nya kasih nama. Misal saya kasih nama job 1. Nah, biasanya nanti dalam pemrograman berorientasi objek untuk kelas name-nya itu sesuai apa yang ada di kehidupan nyata. Maksudnya bagaimana? Nah, biasanya seperti ini. Misal ketika kalian ingin membuat atau ingin melakukan pengolahan data mahasiswa, berarti nanti kelas name-nya adalah mahasiswa. Nah, jadi nanti di dalam kelas mahasiswa itu nanti baru kita tambahkan prosedur ataupun metode-metode yang ada. Atau yang lain misal untuk penjualan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di sini karena untuk pengenalan dulu, di sini kelas name-nya saya kasih nama job 1 ya. Job 1, kemudian kelas language-nya adalah Java, kemudian kelas tipenya adalah kelas. Jadi nanti dia akan berfungsi sebagai kelas. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, selanjutnya yaitu nanti di sini kalian di job 1 ini bisa double klik atau klik kemudian tekan enter pada keyboard atau klik kanan pilih yang open editor. Oke. Nah, di Open Editor ini adalah editor standar atau editor yang sudah ada di BlueG, bukan di Java ya, tapi yang ada di BlueG. Nah, oke. Nah, nanti ini untuk yang keterangan-keterangan ini silakan dihapus. Jadi nanti yang ditinggal atau yang disisakan yang tidak dihapus itu hanya public class job 1, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Hanya itu yang kita tinggal. Yang lain dihapus dulu, tidak apa-apa. Oke. Nah, di sini kelas job 1 berarti kita akan membuat sebuah blueprint atau rancangan dari kelas job 1. Nah, kemudian selanjutnya public static void main. Nah, string rgs. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat satu kelas, ketika kita sudah membuat satu kelas, selanjutnya adalah kita akan membuat mainnya. Mainnya itu bagaimana? Baratnya seperti ini. Ketika kita masuk sebuah gedung, kita akan masuk ke lobby dulu. Nah, nanti di main itu adalah di lobbynya. Oke, main ini. Nah, jadi untuk mengakses, nanti ketika kita mengakses job 1, itu nanti yang akan dijalankan adalah yang main ini, void main, public static void main. Itu yang akan pertama kali dijalankan ketika kelas tersebut dipanggil. Oke, nah kemudian yang perlu diperhatikan lagi, di bahasa pemrograman Java, dia termasuk salah satu bahasa pemrograman yang sensitive case. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Nah, besar kecil tulisan itu nanti akan berpengaruh. String S-nya itu harus besar. Nah, kalau misal S-nya kita ubah ke kecil, dia nanti akan muncul error atau akan ada keterangan error. Nah, error nanti akan ditunjukkan balok merah pada text editor sebelah kiri. Nah, ini adalah ketika ada baris yang error. Nah, kemudian untuk mengetahui errornya di mana, nah silahkan atau kalian bisa mengarahkan kursor ke setiap kata yang ada. Nah, kalau nanti di sini dia nanti, nah kalau muncul komen seperti ini, cannot find symbol class string, nah berarti ini adalah yang error, yang lain tidak. Oke, nah nanti silahkan diperbaiki. Itu cara
mengetahui error yang pertama atau paling sederhana. Jadi sebelum di-compile atau sebelum dieksekusi itu sudah ditunjukkan. Kesalahannya di sini. Oke. Nah, sistem dot println selamat datang. Jangan lupa tiap akhir baris itu dikasih titik koma. Nah, jadi ini adalah contoh bahasa pemrograman Java, ya kan? Jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah besar kecil tulisan, sensitif. Oke, besar kecil tulisan itu berpengaruh. Mungkin kalian sudah menulis dengan benar, ya kan? Nah, tetapi ternyata besar kecilnya itu masih salah. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada yang error seperti ini, dengan kata lain program kalian atau skrip kalian sudah benar, selanjutnya adalah disimpan kemudian di-compile. Nah, di-compile itu bagaimana? Di-compile itu akan dieksekusi atau dibuat sebuah file Excel. Oke. Nah, kemudian untuk menjalankannya bagaimana? Untuk menjalankannya nanti di job 1 atau kelas job 1 ya. Di kelas job 1 nanti silahkan klik kanan. Nah, nanti di sini akan muncul void main. Nah, inilah tadi yang kita buat. Void main ini itu kalau nanti kita eksekusi itu akan mewakili ya ini. Nah, jadi ini yang akan kita jalankan. Oke. Void main. Nah, kemudian job 1 main. Nah, job 1 main ini. Oke, benar. Main tadi ada job 1 main. Job 1 itu adalah ini. Nah, kemudian main adalah yang ini. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, ini loh. Job 1 main. Nah, inilah tadi yang akan kita jalankan. Nah, kemudian ini nanti tetap kurung kerawal saja atau tidak perlu dirubah atau tidak perlu dipilih yang lain. Kalau sudah klik OK. Nah, inilah tampilan dari skrip yang tadi sudah kita buat. Jadi tadi ketika kita membuat seperti ini, nah nanti munculnya seperti ini. Nah, itu adalah bahasa pemrograman Java. Oke. Nah, sampai di sini berarti pada dasarnya kalian sudah mempelajari salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa pemrograman Java. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini Java ya. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita ingin memberikan keterangan di listing program, ya kan? Biasanya keterangan dibuat untuk apa? Biasanya sebagai penanda atau sebagai pembantu. Maksudnya apa? Maksudnya contoh memberikan komen. Nah, komen seperti ini. Nah, pembuatannya bagaimana? Nah, contoh misal seperti ini. Misal di sini, ini saya akan menambahkan komen, menampilkan teks. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dengan ini berarti nanti ketika kita compile, ya kan, untuk baris ini dia tidak akan dieksekusi atau tidak akan dianggap sebagai perintah. Nah, tetapi kalau double slash ini tidak ada, nah seperti ini, nanti dia akan dianggap sebagai perintah. Nah, itu. Oke, ini kalau atau ketika kita menggunakan satu baris penanda. Nah, misal nanti lebih dari satu baris bagaimana? Kita bisa menggunakan slash dan bintang. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa memberikan banyak komentar, keterangan, atau apapun yang sesuai yang kita inginkan. Jadi gini, kenapa kita butuh penanda? Misal dalam pemrograman, ya kan, dalam bahasa pemrograman, ketika kita sudah membuat satu proyek, itu tidak mungkin hanya terdiri dari beberapa baris.
pasti akan terdiri dari puluhan bahkan mungkin sampai ratusan baris script program. Nah, karena itu untuk memudahkan programmer atau sebagai pembantu, ya kan, sebagai alat bantu, nah kita butuh penanda. Nah, penanda ini nanti bisa berupa komen. Jadi misal, oh ini untuk penyimpanan. Nah, jadi nanti di situ kasih tanda simpan data, mungkin simpan data mahasiswa atau simpan data barang dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, atau mungkin ada keterangan-keterangan yang lain, misal oh untuk penggunaan atau misal membuat kode generate kode dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Jadi nanti misal kita hanya butuh teks atau komen sedikit, ya kan, penanda sedikit, nah nanti cukup pakai double slash. Nah, tapi kalau mungkin penanda kita atau catatan kita itu banyak, nah nanti kalian bisa menggunakan slash dan bintang. Oke. Nah jadi tadi, oke. Nah kalaupun ini nanti kita eksekusi, ya kan, compile. Ketika saya jalankan lagi, wait main, nah nanti hasilnya tetap sama. Nah, jadi untuk yang tadi yang ada penandanya, ini dia tidak akan ikut muncul atau tidak akan dieksekusi di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misal nanti di sini di sistem ini saya kasih tanda seperti ini, ya dia juga tidak akan dieksekusi atau tidak akan dianggap sebagai program atau perintah. Oke, nah jadi itu untuk materi hari ini, ya kan, kita berkenalan dengan Java. Nah, jadi sebenarnya bahasa pemrograman Java itu satu berbasis oriented, ya kan, berbasis object oriented, kemudian dia juga merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sensitive case. Jadi nanti ke depan ketika untuk membuat nama variabel, ya kan, nama variabel atau mungkin membuat perintah itu diperhatikan besar kecilnya tulisan. Apakah menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf kecil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Oke, mungkin belum ada pertanyaan ya. Nah, oke, kalau belum ada pertanyaan, nanti silahkan untuk job 1 ini dicoba, ya kan, menampilkan pesan, kemudian memberikan tanda atau komen di program atau di script kode. Nanti silahkan dicoba. Nah, nanti ketika dalam mencoba atau dalam praktikum kalian menemukan kesulitan atau menemui kendala, nanti kalian bisa langsung screenshot, ya kan? Nanti bisa langsung dikirim ke grup WA kita, gitu ya. Oke, untuk pertemuan pada sore hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, ya kan. Nah, kemudian untuk nanti materi akan saya share di
grup WA. Sekaligus nanti software untuk BlueJ ya. Jadi nanti software BlueJ-nya silahkan di-download, semua dicoba. Misal tidak support dengan perangkat kalian, nanti kalian bisa download sendiri. Atau mungkin bisa menggunakan software yang lain, misal Java NetBeans atau mungkin yang lainnya. Oke, untuk pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, selamat petang.